Bapak Ibu Guru Hebat SD Negeri Tambak Eji 04. Perkenankanlah pada siang hari ini saya Melani Eka Arintani Tias dan Eko Solihati akan menyampaikan praktik baik tentang penyebaran pemahaman budaya positif. Nah, sebelumnya untuk mengawali kegiatan pada hari ini, lini masa kegiatan aksi nyata ini yaitu pada hari Senin 19 Agustus 2024. Nanti kita akan laksanakan dengan durasi waktu sekitar 1 jam. Kemudian Bapak Ibu, di sini kita akan sepakati bersama-sama. Bu Eko bisa dipandu aja dulu Bu untuk kesepakatan kelasnya. Ya, baik. Yang pertama untuk kesepakatan kelas, silakan dari kelompok 3. Apa kira-kira yang ingin disepakati? Selesai tepat waktu. Selesai tepat waktu? Ya, selesai tepat waktu, Bu Mei. Kemudian yang kedua dari kelompok 2, mengerjakan tugas dengan baik. Benar. Boleh izin jika mau ke kamar mandi. Boleh izin jika mau ke kamar mandi. Oh ya, berarti izin ke kamar mandi. Sudah? Ya. Ada lagi dari kelompok 1? Kebebasan berpendapat. Kebebasan berpendapat. Ada lagi? Cukup? Oh, aktif. Ya, baik, aktif. Aktif. Ada lagi? Boleh minum. Boleh minum. Makan boleh? Boleh. Boleh makan dan minum. Mungkin ini ya, santai tapi serius, sersa. Iya. Serius tapi santai. Sepakat Bapak Ibu? Sepakat, ya. Baik. Sudah? Oh, langsung ice breaking dulu. Ya, baik. Seperti waktu kemarin kita akan cek dulu fokusnya Bapak Ibu bahwasanya sudah hadir sepenuh hati atau masih separuh atau bahkan baru sepertiga ya. Nah, nanti jika tepuk 1 itu untuk pagi ya. Kalau saya mengatakan pagi berarti 1 kali. Kita coba pagi. Ya, kalau 2 kali berarti itu siang. Ya, siang. Sore. Malam. Kalau malam tidak tepuk ya, hanya separuh karena sudah pada tidur. Begitu ya. Siap? Iya. Pagi. Sore. Pagi. Pagi. Malam. Ternyata semuanya sudah fokus ya sih, bebas. Oke, Bapak Ibu sudah saling mengenal? Belum ya. Nah, nanti akan ada pengenalan terlebih dahulu dari mulai Mr. Dodi, Mr. Rumadi kesini Mas Rumadi, kemudian Pak Tio dan ada Bu Umi ya. Jadi nanti tembak dor ya, tembak dor itu nanti Pak Dodi misalnya ditembak ya, berarti tengahnya antara Mas Rumadi dengan Bu Umi. Kita melingkar aja Bu Eko. Oh gitu ya. Oke, baik. Di depan sini cukupkah? Cukup. Ya, kita happy dulu ya Bapak Ibu. Tegangan yang terjadi ya. Iya, monggo. Iya, semua lingkaran, membuat lingkaran. Iya. Silahkan Bapak Ibu maju lagi. Iya. Oke, Bu Untung, monggo silahkan. Pak Teguh sini Pak Teguh. Aturannya adalah nanti harus sudah tahu dulu nama masing-masing antara Bapak Ibu guru satu dengan satunya ya. Jadi tadi seperti yang dicontohkan adalah yang ditembak Pak Dodi, maka dari Mas Rum sama Pak Untung harus cepet-cepet menembak, menyebutkan namanya ya.
Oke ya? Jadi Ya. coba ya kalau nilai ya. Oke, siap. Nanti Pak. Iya, duluan mana begitu ya? Siap. 1, 2. Oh, contoh baik. Iya, 1, 2, 3. Dor. Pautan dan Pak Rom langsung. Ya, itu ya contohnya seperti itu ya. Baik. Siap. 1, 2, dor. Iya. Berarti Bu Utari nembak Bu Ana nanti nembak Bu Utari cepet-cepetan ya. Oke. Tepuk tangan untuk kita semua. Luar biasa. Lagi satu kali lagi. Awas tembak. Dor. Siapa? Menyebutkan? Oh iya, Bu Ana. Lagi, siap ya? Konsentrasi dimulai. Dor. Ya, Bu Ana lagi. Berarti Bu Tari keluar dulu. Konsentrasi. Dor. Bu keluar dulu. Konsentrasi. Dor. Siapa? Sebutkan namanya. Siapa? Iya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Silakan duduk kembali. Iya, duduk dulu biar hangat ya ini ya. Kira-kira sudah ceria atau belum ini? Sudah. Oh iya, baik. Bapak Ibu, mohon izin bahwasanya kita di sini tidak hanya sekedar untuk membuat atau menyelesaikan tugas sebagai CGP, akan tetapi lebih kepada kita bertujuan untuk menyebarkan pemahaman budaya positif di lingkungan sekolah kita. Setuju ya Bapak Ibu? Di sini tidak ada yang menggurui, kita semuanya belajar bersama. Mohon nanti kerjasamanya. Terima kasih. Dilanjut dengan Bu Mei. Terima kasih Bu Eka untuk ice breaking-nya. Tepuk tangan dulu dong untuk kita semuanya. Wah, hebat ya, walaupun menjelang sore sudah banyak kegiatan dari pagi, tapi banyak Bapak Ibu guru yang sudah yang masih konsentrasi. Kalau yang belum konsen itu mungkin S-nya kurang banyak ya, Bu ya, kurang ya. Nah, Bapak Ibu, mungkin budaya positif itu masih terdengar asing di lingkungan kita. Nah, oleh karena itu pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mencari tahu sebenarnya budaya positif itu apa sih. Jadi sebenarnya pada kegiatan kali ini kita akan bersama-sama menggali konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi kalau menurut Ki Hajar Dewantara itu pendidikan adalah menuntun guru menjadi fasilitator mendampingi siswa untuk mengembangkan bakat dan potensinya. Bukan semena-mena guru itu pendidikan berpusat pada guru, tapi berpusat kepada siswa. Siswa kita berikan wadah untuk bisa mengembangkan bakat potensinya untuk menjadi sebuah prestasi yang hebat. Nah, pada kesempatan kali ini Ki Hajar Dewantara juga menyampaikan bahwa pendidikan bukan hanya tentang transfer pengetahuan, tetapi juga mencakup pembentukan karakter dan pengembangan potensi. Oleh karena itu, sudah selayaknya, sudah seharusnya kita sebagai guru dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang nyaman, aman, inklusif, memberdayakan sekolah sehingga dapat mewujudkan visi misi sekolah dan juga tentunya akan terarah menjadi suatu tujuan pendidikan nasional. Itu Bapak, jadi tentang garis besar awal dari adanya budaya positif. Yang selanjutnya dari konsep inti budaya positif itu akan ada beberapa hal yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu tentang perubahan paradigma belajar, kemudian apa itu disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia,
motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Mungkin dari Bapak Ibu guru sudah ada beberapa konsep ini yang sudah pernah dengar atau sudah pernah tahu sekilas infonya. Nah, kali ini kita akan bahas secara detail bersama-sama. Nah, jadi Bapak Ibu, pendidikan Indonesia melalui kurikulum Merdeka itu mengalami yang namanya perubahan paradigma pembelajaran. Nah, di sini muncul pembelajaran dengan paradigma baru yang dimana dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologis untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi sekarang ini mungkin kayak pas dulu PPG-nya Bu Untung, mungkin saya kurang tahu nih kalau untuk Bu Nini dan Bu Nurul, tapi pas Bu Untung itu memang sangat digali sekali yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Sama juga dengan pembelajaran yang saat ini kita laksanakan ya, kita harus bisa memetakan siswa yang mana gaya belajarnya berbeda, potensi bakatnya berbeda, agar bisa menciptakan suatu pembelajaran dengan paradigma yang baru. Nah, di sini ada beberapa miskonsepsi yang terjadi pada guru yang berhubungan dengan posisi kontrolnya seorang guru. Miskonsepsi yang pertama adalah ilusi guru bahwa guru itu yang mengontrol murid. Mungkin ini ada yang pernah berpikiran ya, wah guru itu bisa mengarahkan murid, membentuk muridnya, mengontrol menjadi seperti apapun. Ternyata itu adalah sebuah kesalahan. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan pembuat rasa bersalah mampu mengeluarkan karakter. Misalnya nih, anak-anak dihukum, dibentak-bentak, kemudian dia dihakimi, itu pada pendidikan sebelumnya itu dianggap dapat membentuk karakter siswa. Tapi yang namanya pembelajaran dan pendidikan itu kan dinamis Bapak Ibu, kodrat zamannya itu sudah berbeda. Jadi ketika kita meminta siswa, memberikan tekanan yang berlebihan, nanti justru ada karakter-karakter kurang baik yang akan muncul pada diri siswa tersebut. Yang ketiga adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, kita guru sebagai orang yang dewasa biasanya itu punya pemikiran untuk selalu memaksa siswanya. Udah, kamu ikut ekstrakurikuler voli aja, padahal anaknya pengen ekstrakurikuler rebana. Nah, itu ada arah memaksa, itu adalah sebuah miskonsepsi yang terjadi. Nah, di sini saya hanya akan membahas sedikit tentang perubahan paradigma stimulus respon ya. Jadi kalau yang Bapak Ibu bisa cermati di teori kontrol tentang dunia saat ini, bahwa realitasnya kebutuhan setiap orang itu berbeda-beda. Nah, setiap orang juga memiliki gambar yang berbeda, memiliki tujuan yang berbeda, dan yang patut kita pahamkan pada diri kita sendiri Bapak Ibu, bahwa hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Oleh karena itu, ketika ada penyelesaian suatu kasus atau masalah, maka sebenarnya solusinya itu harusnya muncul dari kita sendiri. Nanti kita akan bahas itu dalam segitiga restitusi yang sangat menarik. Nah, yang selanjutnya ada istilah disiplin positif. Ada budaya positif dan ada disiplin positif. Nah, di sini kita bahas dulu tentang disiplin positif. Disiplin positif mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai yang mereka miliki. Nah, pada disiplin positif ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dari dalam diri, bukan karena motivasi eksternal seperti mendapatkan penghargaan, hukuman, atau konsekuensi. Yang tujuan akhirnya dapat menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan juga memiliki motivasi internal. Nah, disiplin positif itu sudah tahu ya Pak Ibu arahnya, berarti untuk membudayakan agar anak-anak itu bisa memiliki disiplin dari dalam dirinya sendiri tanpa adanya penghargaan, paksaan, ataupun hukuman. Nah, yang selanjutnya apa sih nilai-nilai kebijakan universal itu? Jadi nilai-nilai kebijakan
kebijakan universal adalah nilai-nilai yang disepakati bersama, terlepas dari suku, bangsa, agama yang dianutnya, tapi adalah suatu nilai yang sudah disepakati bersama menjadi suatu nilai kebijakan universal. Nah, ada beberapa contoh nilai kebijakan universal. Yang pertama misalnya profil pelajar Pancasila. Yang pertama apa Pak Dudi? Beriman. Sudah ada nih di Bu Mami. Balon. Oh itu ya. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kreatif, gotong royong, bernalar kritis, mandiri, dan yang terakhir berkebinekaan global. Yang selanjutnya ada juga yang disampaikan oleh Primary Years Program seperti nilai toleransi, rasa hormat, rasa menghargai, mandiri, kerjasama. Nah, yang terakhir adalah keterampilan hidup di mana dapat didengar, dipercaya, kemudian juga tidak merendahkan orang lain. Jadi secara umum Bapak Ibu, kalau bisa kita simpulkan, nilai kebijakan universal itu sebenarnya sudah ada di sekitar kita. Sudah Bapak Ibu terapkan dalam kehidupan sehari-hari, bahkan setiap detik maupun menit, karena kita adalah pendidik. Pasti kita akan menjadi contoh atau teladan yang baik. Betul atau tidak? Betul ya. Nah, karena menjadi teladan, kita sudah menerapkan nilai-nilai kebijakan universal seperti selalu disiplin, menghormati orang lain, tepat waktu, dan lain-lainnya. Itu adalah contoh-contoh nilai kebijakan universal. Nah, yang selanjutnya tentang 5 kebutuhan dasar manusia akan disampaikan oleh Bu Eko. Terima kasih Bu Mei. Itu tadi Bapak Ibu beberapa miskonsepsi yang kita sering lakukan ya, bahwasanya kita sering memaksa siswa dan juga kita beranggapan bahwa guru itu bisa untuk istilahnya sesuai dengan kita gitu ya. Padahal siswa sendiri memiliki banyak potensi-potensi yang memang bisa mereka kembangkan. Oke. Berikutnya adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Di sini yang pertama adalah bertahan hidup. Ini ada makanan, minuman, tempat tinggal, kesehatan, keamanan. Tentu itu sangat kita butuhkan ya Bapak Ibu. Kita untuk bisa bertahan hidup itu perlu makan, perlu minum, tempat tinggal, kesehatan, dan keamanan. Iya, perlu sekali itu Ibu. Yang pertama malah itu ya. Oke, yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Ya, kita merasa ingin diterima Bapak Ibu. Bisa ya di lingkungan kita, baik di sekolah, di rumah, ingin ada rasa kasih sayang dari tentunya orang-orang terdekat kita. Kemudian kalau di sini juga keluarga kedua kita ya, maka dari itu ada rasa diterima, dipedulikan, dan berbagi, kemudian kerjasama. Tentunya sudah kita lakukan seterusnya ya untuk di SD Tambah Haji 04 ini. Kemudian penguasaan. Di sini kita juga punya harga diri, keinginan dianggap, kemudian berprestasi, memimpin, diakui ya. Ini sudah kita ketahui bersama bahwa Bapak Ibu guru di SD Tambah Haji 04 ini sangat hebat-hebat ya. Selain berprestasi juga bisa memimpin ataupun diakui, saling mengakui gitu. Kemudian kebebasan di sini ada banyak sekali. Kemudian contohnya adalah mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan kemudian mampu mengendalikan arah dirinya ya. Tentu kita sudah sampai di titik ini, tentu tidak lepas dari apa yang kita harapkan, kita impikan ya, dari beberapa yang memang kita inginkan, seperti itu. Kemudian kesenangan, perlu nggak Bapak Ibu kesenangan? Perlu sekali ya. Nah, tentunya tidak perlu disebutkan satu persatu kesenangannya. Secara global ada bermain, humor, antusiasme, kemudian tertawa. Kita bisa tertawa Bapak Ibu sekarang ya.
Baik, terima kasih. Aduh, ini ada baterainya yang low. Sebentar ya Bapak Ibu. Iya, piknik, betul sekali. Ada lagi? Kulineran, Bu. Iya, kulineran. Sabjai. Ya, baik. Di sini kita lanjut motivasi perilaku manusia untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Kita percaya nanti bahwasanya saya ingin sekali menjadi orang yang pintar, maka dia harus belajar seperti itu. Maka apa yang menjadikan keinginannya, dia juga akan berusaha sekuat tenaga untuk mewujudkannya. Kemudian untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ini Bapak Ibu yang sering kita mungkin masih lakukan, yaitu adalah hukuman. Bahwasanya kita harus bisa menghindari yang namanya hukuman dan juga penghargaan. Selanjutnya next, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, miskonsepsi yang kita terima bahwasanya sering kita memberikan reward ke siswa kita selalu. Jadi kalau reward itu tidak harus selalu dilakukan ya Bapak Ibu. Jadi ada adzan ya? Gimana nih? Jeda dulu nih. Untuk ketiga, dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi, ini ada beberapa perbedaannya. Yang pertama adalah hukuman. Hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi, ya, atau tidak dilibatkan. Kemudian yang ketiga, bersifat satu arah. Yang keempat, berupa fisik atau psikis. Itu adalah yang termasuk dalam hukuman. Kemudian yang kedua adalah konsekuensi. Konsekuensi itu adalah yang pertama, ciri-cirinya terencana atau disepakati. Kemudian yang kedua, murid tetap tidak merasa nyaman. Ya, itu termasuk dalam konsekuensi. Yang ketiga, sikap guru selalu memonitor siswa. Kemudian kalau restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan. Yang kedua, proses yang kolaboratif, mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Ya. Kemudian ini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama tadi adalah penghukum. Yang kedua, pemantau. Kemudian pembuat merasa bersalah, kemudian teman, dan yang terakhir adalah manajer. Bahwasanya di 5 kontrol guru ini nanti akan kita kaji satu persatu. Bahwasanya nanti yang menjadi poin itu yang mana, begitu. Next. Yang pertama, penghukum. Ini kalimatnya biasanya itu seperti ini. Hormat pada bendera selama 1 jam, itu namanya penghukum ya, termasuk dalam penghukum. Kemudian, berapa kali Bapak Ibu memberitahumu kamu selalu mengecewakan Bapak Ibu, itu termasuk dalam pembuat merasa bersalah. Kalau kita berkata seperti itu, nanti kan siswa juga akan merasa bersalah. Kemudian, teman, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu Bapak Ibu ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Itu adalah contoh dari ini 5 posisi kontrol yang teman. Kemudian, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi. Dan jangan diulangi lagi. Itu termasuk dalam pemantau. Nah, yang kelima ini
Ini adalah yang kita harapkan ya, kita bisa menjadi seperti manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Nanti anak akan mengungkapkan sendiri ya, apa saja yang dia lakukan. Kemudian juga bisa dia bercerita mengapa dia melakukan seperti itu ya. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Maka kita bertanya kepada siswa tersebut. Siswa nanti juga akan menggali sendiri apa yang harusnya dia lakukan. Setelah itu mungkin keyakinan kelas mana yang kamu langgar seperti itu. Next. Di sini ada contoh dari video, kita saksikan dulu ya Bapak Ibu, dari beberapa contoh yang mungkin kalimatnya bisa kita lihat, cermati satu persatu dari kelima posisi kontrol tersebut. Yang pertama adalah nanti penghukum. Ya, langsung aja. Si kamu sudah Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, ini adalah Posisi penghukum biasanya penghukum ya Bapak Ibu, bahwasanya anak tidak diberi kesempatan sama sekali untuk menjawab ataupun memberikan alasan dia, itu penghukum. Kemudian yang kedua langsung aja Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf. ya, ini adalah contoh pembuat rasa bersalah. Ya. Jadi anak akan merasa bersalah karena itu didesak terus dia akan seperti itu, kadang down ya Bu. Duh, kok saya membuat buku-buku seperti ini ya gitu. Jadinya itu adalah tipe pembuat merasa bersalah. Kemudian lanjutnya akan menyimpan emosi negatif
Kira-kira apa ini ya Bapak Ibu? Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Kira-kira 5 posisi kontrol yang apa Bapak Ibu? Teman ya, wah sudah masuk ini ya. Lanjut. Selamat pagi Bu. Nah Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Kemudian yang ini Bu, Bapak, apa kira-kira? Pemantauan. Kemudian yang terakhir adalah manajer yang kita harapkan seperti Tunjukkan ini. bahasa Bapak Ibu. tubuh dan ekspresi. Kita sebagai guru juga harus ekspresinya juga agak yang marah-marah gitu ya, tapi Selamat pagi Bu. harus dengan lembut. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Ya, itu Bapak Ibu. Yang terakhir adalah 5 posisi kontrol yang manajernya lah. Ya, kita tadi sudah beberapa mengetahui 5 kontrol, 5 posisi kontrol. Kemudian kita akan main tebak-tebakan nih, kuis ya Bapak Ibu. Kira-kira ini, kalau kata atau kalimatnya seperti ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Apa? Contoh apa itu Bapak Ibu? Posisi kontrol. Posisi kontrol yang apa Bapak Ibu? Pak Dodi? Teman tahu atau Salah. Yang apa? Iya, merasa bersalah. Yang kedua, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Monggo. penghukum, pemantau, teman, merasa bersalah.
Iya. Bagus ya, berarti Bapak Ibu sudah hebat nih, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Iya. Kemudian dilanjut nanti keyakinan kelas dengan Bu Mei. Monggo Bu Mei. Terima kasih Bu Eko. Jadi sembari Bu Eko nanti menyiapkan perlengkapan untuk diskusi kita selanjutnya, di sini kita akan membahas dulu apa sih sebenarnya keyakinan kelas. Kok kayaknya sekarang itu sangat umum ya, setiap kelas harus punya yang namanya kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Bahkan kemarin kayaknya saya lihat di tim penilai aransi kelas itu, oh ada keyakinan kelasnya enggak ya? Pak Dodi tanya Bumi, itu apa bedanya keyakinan kelas dan itu dan tata tertib dan lain-lainnya. Nah, jadi Bapak Ibu di sini saya mau minta pendapat Bapak Ibu dulu. Mengapa ya namanya itu keyakinan kelas? Kok tidak lagi atau bukan lagi menggunakan istilah peraturan kelas? Ada yang mau berpendapat? Silahkan. Monggo. Mungkin dari teman-teman yang ada di kelompok ini bisa ada perwakilan yang menyampaikan pendapat. Bu Nini kayaknya ini mau nih. Kalau menurut Bu Nini peraturan kelas dan keyakinan kelas itu apa bedanya? Saya juga masih bingung. Oh ya. Maksudnya juga mau bertanya apa sih maksudnya apa beda keyakinan sama peraturan? Karena selama ini saya tahunya ada peraturan kelas. Mungkin saya yang ketinggalan informasi. Oke. Ya baik Bu Nini, nanti kita cari tahu bersama ya. Ini Bu Farida siap ini memberikan pendapat. Ya. Ada dia nih. Oh tidak ada. Kita nanti akan ada ini ya. Kadang itu penghargaan itu bisa menjadi hukuman juga. Harusnya muncul dari motivasi intrinsik ya. Bu Farida bisa maju ke depan. Sini Bu. Sini. Ya, Ya. Maaf kalau salah ya Bu ya. Ini setahu saya aja ya Bu. Kalau untuk keyakinan kelas itu dibuat oleh siswa dan guru. Jadi ada kesepakatan antara murid dan guru. Sedangkan untuk peraturan kelas itu dibuat oleh guru dan harus dilaksanakan oleh murid. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Bu Farida. Ya Bapak Ibu. Jadi oh maaf ini agak terpotong ya. Saya bacakan aja. Jadi biasanya tepat sekali yang disampaikan oleh Bu Farida tadi, kalau keyakinan kelas itu berasal dari kesepakatan antara guru dan siswa. Mana saja sih nilai-nilai kebijakan universal yang akan diyakini dalam kelas tersebut? Misalnya datang tepat waktu, mengerjakan tugas, aktif dalam kegiatan diskusi, menjaga kebersihan lingkungan kelas dan lain-lainnya. Tapi kalau peraturan kelas itu biasanya bersumber dari guru. Siswa tidak tahu. Jadi siswa mau melaksanakan atau tidak itu cenderung kepada seperti paksaan karena bersumbernya dari guru, siswa tidak tahu. Yang kedua, keyakinan kelas ini melibatkan siswa dalam proses pembuatan aturan. Ada sesi diskusinya. Kemudian siswa akan merasa memiliki tanggung jawab bersama dan lebih termotivasi untuk mengikuti aturan yang mereka bantu. Jadi keyakinan kelas nantinya akan lebih fokus pada pelaksanaan nilai-nilai positif dan mendorong siswa untuk melaksanakan kegiatan itu dari motivasi intrinsiknya, dari dalam dirinya sendiri. Oh ya, saya harus membuang sampah di tempatnya agar lingkungan kelas saya aman. Oh iya, saya harus mengerjakan tugas saya dengan sepenuh hati agar bisa mengimplementasikan ilmu yang saya peroleh dari guru. Seperti itu untuk keyakinan kelas. Jadi ada dari guru dan siswa dua arah. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, pada kesempatan selanjutnya di sesi ini kita akan bersama-sama mendiskusikan keyakinan kelas. Bapak Ibu dalam setiap kelompoknya nanti akan diberikan satu plano, kemudian ada 5 langkah, 5 peran yang ada di dalam kertas masing-masing Bapak Ibu. Kertas yang pertama nanti ditunjuk siapakah yang akan berperan sebagai guru. Tugasnya adalah menuliskan 10 peraturan yang ada di sekolah, di kelasnya. Pada lembar yang kedua akan mensarikan. Biasanya peraturan sekolah itu ada yang tidak membuang sampah
Padahal keyakinan kelas itu harus menggunakan kata-kata yang positif, tidak boleh ada negatifnya. Kemudian nanti di langkah ketiga menyimpulkan kesepakatan kelas. Nanti di langkah yang keempat dan kelima akan bersama dengan saya dan Bu Eko. Jadi silakan di sini Bapak Ibu bisa berdiskusi ya, bisa dibaca dari lembar yang pertama, ditunjuk siapa yang akan memerankan kegiatan di lembar pertama. Begitu. Mungkin kelompok ini bisa pindah ke sini satu. 1, 2, 5. Oh, oke. 3 aja cukup Bu. Sama Bumi Mas Ru'a. Pindah ke sini. Bu Tari 1 boleh? Ya dua-duanya. Ada yang jadi gurunya. Satu lembar kelimanya ini pilih yang mana? Kan ada 5 lembar. Nomor 1 dulu. Itu berarti kan membuat keyakinan kelas. Ya. Membuat langkah pertama Bapak Ibu. Kita ikuti bersama ya. Silakan sama-sama disimak dulu dari lembar yang pertama. Ada beberapa instruksi. Saya sampaikan instruksi yang singkat, yaitu Bapak Ibu diminta untuk menuliskan minimal 10 peraturan kelas atau sekolah yang Bapak Ibu ketahui. Peraturan. Ya, peraturan dulu. Nanti dari peraturan tersebut akan kita sarikan menjadi keyakinan kelas. Iya, kelas. Nah, nulisnya di situ. Di plano, ya. Misal peraturan kelas hemat. Nah, yang pertama apa? Kedua apa? Ada 10. Ada yang boleh berperan menjadi guru, misalnya Bu Tari. Baik anak-anak, kita akan diskusi ya peraturan kelas pada hari ini. Ya, begitu. Ini sesinya itu seperti berdrama. Jadi Bapak Ibu membimbing siswa untuk membuat keyakinan kelas. Harapannya nanti ke depannya pada saat Bapak Ibu membuat keyakinan kelas di semester selanjutnya atau di tahun pelajaran selanjutnya akan lebih tepat. Gitu saja ya. Setelah ini saya akan masuk ke kelompok Bapak Ibu untuk kita bisa mendiskusikan bersama-sama. Nanti yang kedua, kalimat yang masih negatif itu dibentuk menjadi positif. Misalnya kan tidak boleh membuang sampah, itu kan masih negatif. Nanti yang kedua diubah menjadi membuang sampah pada tempatnya, seperti itu contohnya. Nah, ini ditentukan dulu yang jadi guru siapa, yang jadi murid siapa. Berarti guru yang pertama langsung ya Bapak Ibu, mulai dari sekarang. Apa sih satu? Ibu gurunya siapa? Tari. Tapi boleh ini dibagi di sini ya, tidak boleh tidak boleh. Di sini Boleh ada, gak apa-apa Bu, random aja terserah Bapak Ibu. Nanti di sesi kedua kita akan memfilter yang masih ada negatif-negatifnya. Kita Sudah bagus juga boleh, berarti kan tidak perlu Buang sampah pada tempat kita ada. kita sebagai guru, karena kita siswa gak apa-apa, ada satu lagi gak apa-apa. Yuk gini aja gak apa-apa. Peraturan kelas. Mau ditulis sama ditempel. Masuk sekolah, Kalau mau ditulis tulis langsung, kalau mau ditempel ya begitu. masuk sekolah depan waktu. Nah, yang tiga dari Bu. Terus yang
bisa difilter ya. Baik, kami dari kelas ceria akan mempresentasikan peraturan kelas yang sudah kami buat menjadi keyakinan kelas, karena dari kami menghilangkan beberapa kata negatif menjadi kata positif. 1. Siswa aktif berpartisipasi saat PBM. 2. Bekerja sama dalam hal kebaikan. 3. Disiplin waktu. 4. Mendengarkan guru saat menerangkan atau memberikan materi pelajaran. 5. Berbicara sopan. 6. Membuang sampah pada Tempatnya. 7. Menjunjung tinggi etika. 8. Menjaga kebersihan kelas. 9. Toleransi sesama, baik dengan siswa dan guru. 10. Meminta maaf jika berbuat salah. Demikian keyakinan kelas ceria. Keyakinan kelas kami. Yang pertama, buanglah sampah pada tempatnya. 2. Berbicara dengan sopan. 3. Petugas piket datang lebih awal. 4. Perhatikan guru saat pembelajaran. 5. Hormati teman sekelas. 6. Hormati adanya perbedaan. 7. Masuk sekolah tepat waktu. 8. Berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. 9. Gunakan seragam sesuai aturan. 10. Menjaga kebersihan kelas. Dan 11. Minta maaf jika berbuat salah. Demikian presentasi dari kelas. Tepuk tangan. Baik Bapak Ibu, sekarang kita refleksikan dulu bersama-sama untuk keyakinan pada sesi keyakinan kelas tadi ya. Nah, pada langkah yang pertama Bapak Ibu, untuk membuat keyakinan kelas itu bisa berasal dari peraturan kelas. Jadi ketika Bapak Ibu sudah memiliki bekal keyakinan kelas, lihat aja gak Pak Rizky? Nah, sudah memiliki bekal keyakinan kelas, nanti bisa dibawa atau menjadi bekal untuk membuat keyakinan kelas. Langkah yang pertama berarti bisa menentukan peraturan kelas yang sebelumnya sudah dimiliki. Kegiatan yang kedua yaitu Bapak Ibu memilah peraturan kelas tadi untuk dipilih mana saja sih yang cocok untuk menjadi keyakinan kelas. Dan langkah yang ketiga adalah mensarikan keyakinan kelas itu. Mensarikan itu bagaimana? Berarti kita memfilter mana saja yang mengandung kalimat-kalimat negatif, kita ubah menjadi kalimat positif dengan tidak menggunakan kata dilarang, jangan, tidak. Nah itu. Dan yang terakhir Bapak Ibu, yang langkah yang keempat, Bapak Ibu bisa mencermati pada form yang keempat, yaitu di mana Bapak Ibu bisa membedakan tabel mana kegiatan baik yang tampak dan tidak tampak. Misalnya yang tampak yaitu datang tepat waktu. Ketika yang tidak tampak berarti yaitu datang terlambat. Nah, jadi ada positif dan negatifnya. Dan yang terakhir, Bapak Ibu bisa membuat hasil keyakinan kelas itu ke dalam bentuk yang lebih menarik. Kemudian jika perlu ditandatangani oleh anak-anak bisa ditandatangani atau diberikan cap jari. Dan yang terakhir adalah ditempel di kelas agar anak-anak juga bisa mengetahui keyakinan kelas yang mereka miliki, yang mereka yakini. Demikian Bapak Ibu untuk keyakinan kelas. Pada sesi selanjutnya, sebelum kita masuk ke segitiga restitusi ya, dari awal kegiatan sampai di tahap ini, tahap keyakinan kelas, adakah pertanyaan? Tidak ada? Oke, baik, aman. Jika aman, silakan selanjutnya akan dilanjutkan Bu Eko, yaitu tentang segitiga
restitusi. Ya baik, karena ini waktu terus berjalan ya, langsung saja. Di sini segitiga restitusi. Apa itu? Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di sini nanti kita semuanya akan mempraktekkan lagi ya bagaimana cara untuk kita bisa ada yang menjadi guru dan juga menjadi siswa, bahwasanya dengan kata atau kalimat yang sudah tadi seperti ditayangkan pada video, ya di sini yang pertama menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi biasanya dengan kalimat seperti ini Bapak Ibu, berbuat salah itu wajar. Terus tidak ada manusia yang sempurna. Atau lagi yang lain, kamu berhak merasa begitu. Ada lagi, Bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi permasalahan ini. Dengan seperti itu nanti anak juga akan menjawab dari apa yang dia lakukan, kesalahannya apa, cari solusinya apa. Itu nanti akan muncul, diharapkan siswa bisa muncul dengan apa ya, dari intrinsiknya dia begitu. Kemudian validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Contohnya, kamu pasti tahu alasan mengapa kamu melakukan hal itu, padahal kamu bisa melakukan yang lebih baik dari itu. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Iya, ini yang tahap ketiga. Menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Biasanya menanyakannya adalah guru seperti ini. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, seperti itu. Next. Untuk yang simulasinya nanti minta tolong Bapak Ibu berhitung 1 sampai 3, 1 sampai 5 ya. 1 sampai 3. Nanti bisa yang 1 ikut 1, 2 ikut 2, 3 ikut 3. Nanti yang 1 jadi guru, 2 nanti jadi murid. Kemudian gantian lagi. 1 jadi. Dulu Bu Eko. Ya, baik. 1 berhitung Bu Umi. 2, 3. 1. Farida 2. 3. 2, 3. Kurang 1 ya. Ya, Bu Nurul lagi sama kita. Baik, yang 1 kelompok 1 di sini, yang 1 sama 1, yang 2 sama 2 di sini, yang 3 sama 3 di sini. Ya, 3. Silakan Bapak Ibu. 1 siapa? Ya. Sudah. Kalau sudah nanti kita akan beri tahapan berikutnya. Ya. Sudah semuanya mendapat kelompok? Ada yang belum ya? Nanti Bu Nurul sama Bu Mei dan Bu Eko. Iya. Di situ ada beberapa lembar. Yang pertama adalah banyak sekali kasusnya ya. Kita nanti di kasus A dulu. Kasus A. Nanti ada yang jadi guru. 1 jadi guru, 1 jadi murid, dan 1 jadi pemantau. Bisa menuliskan di sini. Di lembar paling belakangnya. Jadi dipantau apakah itu sudah ada semua. Misal contoh, membuka percakapan dengan ramah. Kalau bu gurunya sudah ini berarti centang. Kemudian keterangannya dengan kalimat apa dituliskan begitu.
Ya. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Yang pemantau yang menulis. Pertama ini Bu sebagai guru, Bu tarik murid, Bu anak pemantaunya. Nah, bisa. Iya, jadi begini Bapak Ibu. Untuk pemantau ini adalah yang paling belakang. Ini nanti ditulis. Contoh. Tadi ya, membuka percakapan dengan ramah. Kalau iya berarti centang, kemudian keterangannya ditulis. Membuka dengan salam, dengan senyum, dengan apa, ya. Kemudian menggali cerita dari sudut pandang. Tadi misalnya dengan sesuai kasusnya, dipahami dulu kasusnya, ya. Waktunya berapa menit ini? Ya, 3 menit. Ini yang jadi gurunya siapa? Pak ya, sebagai guru, muridnya Bu Vita. Ya, nanti kalimatnya bisa disusun terlebih dahulu Bapak Ibu. Bu Farida. Iya, kalimatnya bisa disusun Kalau dulu. sebagai guru, silakan buka yang tulisannya kasus A, guru. Yang murid dibuka kasus A, murid. Murid ini. Pak ya tinggal nyentangkan linknya. Guru ini Rakyat jadi apa Pak? kan Pemantau, berarti nanti tinggal menulis di sini. Nah, ini dilihat dulu ya. Oh, murid. Murid di sini berarti bacanya yang ini yang murid. Ada nama Ali. Ya. bisa sana. ya Berarti kamu jadi ahli. Iya, maksudnya nanti tuh nanti kalimatnya pura-puranya Biasanya jadi Amira sopo Amira. ya udah ada. Iya lagi. silakan bisa dipelajari. Terus aku WC. Kita jadi apa? Guru. Ini toh Bu. Ini. Yang A guru toh yo. Ini. Di Loma. Ini Bu. Mendekati Amira. Ini jenengan jadi yang namanya wali kelas 8. Yang pemantaunya siapa? Kan ngerti Amira nah. Mbak, Jadi Amira aku tak beli. Sama jadi Amira. Bagus pantas mau jadi Ali kan beli. nanti itu berarti sing pemantau Gimana? Ya, nanti. Amira. Orang asli kan dari Amira itu tokoh dia gimana cara kita menengahi masalah bersama manusia iya besok lagi saya pulang maksudnya itu membuka piye hubungannya maksudnya kan ini kan udah ditanyain dan menonton sudah berhenti nangisnya terus ditanya kan sama gurunya Are you okay? menggali cerita dari sudut pandang murid. Kenapa kamu melakukan hal itu? Oke, bisa Bapak Ibu, bisa kita mulai ya simulasinya ya. Mau di Pak Riz? Keliling ya. Kita mau mulai. Bapak Ibu silakan bisa dimulai untuk simulasi kegiatan resolusinya. Ya, biar kita sama ya. Berapa sini berarti? Lo kan Pak yang pemantau. Ya. Aku pemantau dan foto. Langsung ditulis nih di sini kata-katanya bunyinya apa? Ya contoh simulasinya itu menggunakan jawaban ya contohnya kan. Yang mana menggali alasan. Enggak menggunakan jawaban pertama. Ini namanya Bukan simulasi. stabilkan. Stabilkan jadi alasan. Tidak yang kedua menggunakan jawaban pertama. Ibu Mira, berbuat seperti itu memang hal yang wajar. Kesalahan itu adalah wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Jadi pun ini nasihat Terus, tapi Bu Guru yakin bahwa kamu melakukan Kayak ngamar dirinya apa alasan kamu? Lebih
Panggilannya jelek. Kamu tadi perbuatan kamu itu hanya jelek seperti teman-temannya. Kain menanyakan keyakinan kelas, dan juga terus mengajak pada murid, kemudian tindakan apa yang ingin kamu lakukan. Seperti itu. Menawarkan itu sifat jaminan gimana contohnya? Kita saling menyayangi, menghormati, menghargai, ya. Supaya anak itu belajar bagaimana belajar dari dalam dan juga dapat belajar tadi maksudnya soal kamu itu kenapa Jelek dari saya baru. tidak apa-apa sudah ada kelakuan yang perlu saling menghargai dari dia. Untuk kamu juga salah apa-apa. Awalnya saya merasa bangga bahwa saya lebih hebat dari Amira. itu juga Bu. Ya bisa terlihat kamu merasa bangga terhadap hasil yang kamu dapatkan. Siang Ali, yang Ali. Coba lihat ini sebentar. Akibatnya apa? Almira menangis. Itu Ali. Ya, lagi jangan diulangi lagi ya perbuatan seperti itu. Kenapa, Bu? Apa keinginan kamu? Ali, mau bicara sebentar ya. Karena dari apa yang kamu perbuat, Ali, saya ingin jelas yang bisa kamu dari orang katanya Ali mengajak Amira ya. keyakinan saling menghargai. Kenapa jadi Ali mengajak Amira? Nanti kan aku tanya. Ya awalnya kan saya apa yang anda berikan ya saya lebih dari Amira. Saya lebih hebat pada Amira dan mengajari Wajar dong kalau saya mau keyakinan kelas yang sudah dibuat terutama dalam tindakan-tindakan yang tidak memberikan benar. keyakinan kelas Termasuk tersebut. terima kasih kalau seperti itu berarti Biar sekolahnya kok ngono bisa kuwi lho. menjadi lebih baik lagi dan kita mempertahankan keyakinan kelas yang sudah kita Satu mana belum dilakukan? oh caranya Wes. Demikian tadi Bapak Ibu, segitiga restitusi simulasinya juga sudah berjalan dengan baik. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan hal ini, hal baik ini akan kita lakukan ya secara konsisten dan juga praktik baik ini akan kita lakukan bersama di SD tercinta kita ini. Tepuk tangan bagi kita semuanya. Iya, bahwasanya kita tadi ya tidak boleh menghukum dan juga kita menghargai siswa. Kemudian untuk refleksinya, di sini nanti Bapak Ibu menuliskan di sticky note untuk yang pertama hal baik yang sudah dilakukan warna. Oh ada, oke karena sudah habis ya sticky note-nya. Baik, hal baik yang sudah dilakukan. Kemudian hal yang perlu ditingkatkan, langsung saja ditulis. Yang ketiga hal yang saya pelajari, apa saja? Silakan nanti ditulis, jangan keliru untuk menempelkannya. Seperti itu waktu 5 menit ya. Mulai dari sekarang. Terima kasih. warnanya bebas Bapak Ibu, warnanya bebas yang penting ditempelkan di tempat yang tepat. Bisa Bapak Ibu menuliskan hal baik yang sudah dilakukan. Sekilanya sembarang warna apa, tapi ditempelkan di sana. Hal baik yang sudah dilakukan misalnya sudah membuat keyakinan di kelas, tidak menjadi guru yang menghukum. Kemudian mungkin Bapak Ibu sudah melaksanakan motivasi internal
dilakukan seperti itu. Aku sih membuat keyakinan kelas kisah yang hanya pendidikan. Ya karena guru agama tidak punya kelasnya, mungkin bisa keyakinan ilmu sholat. Ya, kalau sudah boleh ditempel begini. Ini Bu, ini aku meningkatkan. Ya, saat pelajaran uji pekerti apa Juli? Ini sih hal yang perlu saya pelajari. Hal yang perlu ditingkatkan. Hal yang saya perlu pelajari apa? Hal yang saya pelajari Dari ini, Bapak Ibu sudah belajar apa? Bisa belajar buat keyakinan kelas, terus Suci baik. kayak lo ini tadi kan di luar juga belajar ini. Makasih Pak Yo. Satunya mengetahui kasus Nah, seperti saya ini sudah langsung singkat Di jadi. sini hal yang bukan dari bagi saya. hal baik yang bisa dilakukan. Saya tambahkan. Ini yang mau ditingkatkan. Iya, pelajari. Tapi pasti. Oh, Buat keyakinan kelas ini apa? Ya, jadi pelajari. dengar mana? Sudah selesai. Dengar kamu Mari kita guru. pulang. Ya, bisa menerapkan yang sesuai. Gimana? Ditutupi. Ini merono lewat di kemarin jam 8 aja. Kosongan. Rumah kosong. Lahan kosong. Jual sapi. Ya. Biasanya jual sapi. Oke Bapak Ibu, di sini sudah terlihat Bapak Ibu sudah menempelkan sticky note refleksi untuk kegiatan hari ini, dan Bu Eko akan menyampaikan sekilas untuk refleksinya. Ya, ini refleksi dari Bapak Ibu ya, hanya sekilas saja. Untuk hal baik yang sudah dilakukan di sini ada banyak sekali. Sudah melakukan motivasi terhadap siswa, kemudian ini sudah ada yang membuat keyakinan kelas. Terus hal yang perlu Melakukan segitiga diskusi juga sudah ada ternyata ya. Hal yang perlu ditingkatkan di sini, yang ditingkatkan tidak menghukum siswa saat melanggar keyakinan kelas. Ya, setuju ya Bapak Ibu. Kemudian ada lagi membuat segitiga diskusi di sini ya. Hal yang saya pelajari di sini ada membuat keyakinan kelas, mengerti keinginan siswa, kemudian ya ini membuat keyakinan kelas lagi dan lain-lain. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas waktu yang sudah sampai sore ini. Sekali lagi kami mohon maaf karena sudah menyita kemerdekaan Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kami mohon maaf dan berterima kasih atas segalanya Bapak Ibu. Mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya.